Mir, terima kasih. Alhamdulillah, itu luar biasa. Kata pendidikan yang membangun pendidikan itu yaitu dimulai dengan diri sendiri, lalu berlanjut ke keluarga dan barulah kita membangun komunitas dan seterusnya. Baik tuan-puan, sebelum berlanjut kita adakan dulu sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya bisa melalui open mic dengan cara angkat tangan atau langsung ditulis di chat. Jadi nanti saya bacakan dan baik yang berkaitan maupun di luar tema silakan bebas saja. Tapi lebih baik sesuai dengan tema malam ini, di mana tema pada malam hari ini yaitu tentang pendidikan Islam. Tadi narasumber sudah memaparkannya begitu luar biasa dan ini sangat penting bagi kita di zaman ini untuk memahami. Silakan yang mau bertanya dan ini ada rekomendasi dari Amir Jaim bahwa untuk memahami ini bisa memiliki 3 buku yang sangat baik ini isinya, yaitu buku Iman dan Pendidikan dan Holistik dan Pasangan Kolaboratif. Baik, sepertinya ada yang angkat tangan dari Tuan Bintang. Silakan Tuan Bintang. Ya, silakan. Silakan Tuan Bintang, langsung aja open mic. Ya, silakan. Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana dengan tanggapan Bapak dengan tes IQ? Ya, itu saja. Ya, saya netral aja melihatnya. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif Islam, IQ ini adalah sesuatu yang menjadi bahan atau tolak ukur modernisme. Baik itu baik juga lah. Masalahnya kita lupa bahwasanya ada dalam diri kita lagi yang harus dikembangkan. Bahwasanya di samping IQ yang kaitan dengan intellectual quotient atau kemampuan logik gitu ya, atau kemampuan rasional empirik. Walaupun itu banyak sekali kritik tentang itu dari ahli-ahli psikologi, tapi saya ngelihatnya netral aja. Selama dia diposisikan sebagai upaya kita untuk memahami diri kita, untuk memahami kapasitas diri kita, ya teruskan aja. Yang jadi masalah karena orang selalu mengaitkan soal-soal IQ ini sebagai satu-satunya indikator orang disebut sebagai berkualitas. Kan itu yang salah. Padahal tadi udah kita sebutkan. Ada kapasitas lain yang ada dalam diri manusia. Misalnya kapasitas yang disebut sebagai kalbu. Gitu kan. Jadi kalau kalbu ini, itu orang modern pada umumnya buta kalbu. Dia nggak memahami kalbunya. Padahal kalau kita lihat, kita pakai referensi Quran, maka salah satu yang disebutkan kalbun mu'minina baitullah. Jadi kalbun mukmin itu ada satu hadis yang mengatakan itulah pintu Allah. Ya, pintu atau kunci kita mendapatkan rahmat Tuhan. Nah, dalam bahasa lain dalam surah Al-Kahfi misalnya disebutkan adalah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi kalau kamu bertakwa kepada Allah melalui kalbumu, melalui kesadaranmu, maka Allah akan berikan kamu ilmu. Jadi dengan perkataan lain, soal IQ, ya itu boleh aja diposisikan sebagai pembantu saja, bukan satu-satunya kecerdasan utama yang harusnya kita miliki. Dan pendidikan modern mengajarkan itu. Walaupun sekarang ini sudah ada lagi yang namanya IQ, kemudian ada lagi
adversity quotient, ya kan? Atau adversity itu kira-kira adalah kekenyalan kita, daya juang kita. Itu juga sesuatu. Ada lagi emotional intelligence. Nah, kemudian ada lagi spiritual intelligence, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sudah muncul juga di zaman modern gitu. Cuman kalau sepemahaman saya soal kalbu ini dia nggak bisa dilogoskan, dia harus mengikuti tata cara pendidikan tasawuf atau tata cara pendidikan atau pengajaran yang berkaitan dengan spiritualitas, dan itu ada dalam diri kita gitu. Itu makanya tadi kalau kita cerita tentang bagaimana kita mau cerita tentang pendidikan Islam, maka kita harus pahami kita ada dalam konteks mana. Nah, kalau kita memahami kita itu berada dalam konteks sistem kufur yang mengandalkan logos saja sebagai satu-satunya hal yang utama di dalam memandang alam semesta ini, yang saat sekarang itu juga ada dikritik, ya, dikritik habis gitu. Oleh ahli-ahli fisika itu kan dianggap sesuatu yang logos gitu. Tapi dengan munculnya tahun 2021 orang banyak, ada 3 ahli fisika Nobel fisika kuantum yang mendapat hadiah Nobel yang mengatakan bahwasanya fisika fisik yang berdasarkan logos itu tidaklah sesuatu yang menjelaskan realitas sebagaimana mestinya. Dia mengatakan, dan itu mereka dapat hadiah Nobel, adalah ada prinsip holistic entanglement. Jadi segala sesuatunya adalah harus sesuatu yang membuat mereka itu memahami, misalnya ada faktor-faktor lain, kecerdasan lain yang ada yang harus diperhatikan gitu. Jadi pandangan saya begitu. Dan IQ itu boleh terima, tapi itu bukan satu-satunya. Banyak lagi kecerdasan lainnya gitu. Apa itu? Kecerdasan spiritual atau yang saya ke buta kalbu. Jadi orang harus mengembangkan kalbunya, memahami kalbunya, dan bahkan memahami jiwanya, ya. Karena nanti pada hakikatnya secara ilmiah pun sudah terbukti bahwasanya dengan jiwa itulah sebetulnya kita itu memahami bahwasanya kita ini adalah sesuatu makhluk yang paham bahwasanya kita itu bisa sangat dekat dengan Tuhan gitu. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan melalui kalbu dan jiwa kita, maka kita akan lebih mudah mendapatkan ilmu yang langsung dari Tuhan. Jadi saya kira itu pandangan saya, Mas Bintang. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Tuan Bintang pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa membuat puas lah. Baik, pertanyaan berikutnya di chat saya bacakan dari Tuan Dek Kurnia akunnya. Terkait poin fragmentasi dalam kaitannya dengan mazhab dalam konteks akhir zaman, yang mana goals umat Islam itu sebenarnya adalah umatan wahidah. Dengan adanya kelompok mazhab ataupun kelompok thariqah tertentu untuk mencapai goal umatan wahidah itu, apa faktor utamanya, Amir? Karena saat ini kita terfragmen dengan keyakinan kita sendiri. Demikian, Amir Rijal, silakan. Iya, nah itu tadi ini kesalahan pemahaman tentang zahabah atau mazhab. Jadi ini kan pandangan yang kita sebut pandangan yang sebetulnya anti-Islam. Karena kalau kita cerita tentang balik lagi ke zaman Rasul itu kan sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana cara Rasul mendidik. Gimana cara Rasul mendidik? Dengan mazhab. Apa makna mazhab? Kan baliknya ke situ. Syekh Abdul Qadir mengatakan mazhab itu adalah akarnya zahaba ya kan ini mazhab ya. Nanti bisa dilihat itu dalam buku, kalau nggak salah saya akar pendidikan Islam. Jadi dia menjelaskan sebetulnya jalan yang dia pilih, jalan yang dia tunjukkan, cara yang dia tunjukkan, model yang dia tunjukkan, model utama yang dia tunjukkan, gimana? Ya dimulai dengan zaman Rasulullah, bahkan zaman-zaman sebelum Nabi itu kan udah ditunjukkan caranya. Emangnya
misalnya kalau Nabi Isa itu bukan Islam, Islam lah kan gitu. Atau Nabi Musa bukan Islam, Islam lah dia. Nabi Daud bukan Islam. Yang ada bukunya itu kan cara yang menunjukkan gitu. Jadi kalau kita misalnya menyebutkan sebelumnya ya, bagaimana kita agar supaya kita ini eh, tidak terpecah belah, ya mengikuti cara Rasul. Dan cara itu adalah mazhab itu, jalan yang dia tunjukkan, jalan yang dia tempuh, jalan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang kita ikut. Nah sekarang dengan kita mengatakan, dengan kita memakai logos yang berkaitan dengan logos, jadi kita kehilangan makna daripada pengalaman keagamaan itu sendiri. Karena pengalaman keagamaan itu tidak bisa dilogoskan. Bisa dilogoskan, tapi ingat, hakikat logos itu kan memecah. Kenapa memecah? Gini, kalau kita paham bahwasanya rasional empirik itu adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan fakta dan data yang diambil oleh ukuran-ukuran yang dibuat oleh pengarang sendiri atau peneliti sendiri. Makanya nanti nggak heran kalau tiba-tiba ada orang yang cerita tentang bagaimana zakat menurut satu perspektif tertentu dan dia bisa jadi dokter. Pak dokter padahal dia baru cerita sebagian kecil dari Islam. Dengan perkataan lain, itulah sumber perpecahan. Karena kalau kita memakai logos sebagai pendekatan, maka kita akan terus bertengkar. Kenapa bertengkar? Ya itu tadi, karena logos itu ada jejak-jejak setan di situ. Dengan kita meyakini bahwasanya data kita ini berdasarkan yang paling benar, maka kita mengatakan data saya paling benar, data Anda nggak benar. Timbullah yang namanya apa? Tengkaran atau perdebatan yang nggak habis-habisnya. Dalam Islam nggak diterima perdebatan yang tidak produktif itu. Karena perdebatan itu adalah akan menimbulkan perpecahan dan akan mengikuti jejak-jejak setan. Ya, yang dengan mengatakan aku terbaik, engkau adalah yang jelek, itu kan sebetulnya basis dasarnya adalah logos. Atau basis dasarnya adalah rasional empirik gitu, rasional. Dia basis dasarnya bukan sesuatu yang berkaitan dengan contoh. Makanya nanti kalau kita lihat dalam buku pendidikan akar pendidikan Islam, jadi metodologi yang utama itu ada sebetulnya mengikut, tapi bukan mengikut tanpa dasar. Tapi kita mengikut orang yang kita anggap atau dianggap oleh komunitas itu terpercaya. Itu. Bukan sembarangan juga, dia terpercaya, dia memang dikenal sebagai orang yang sudah alamin atau dia sebagai orang yang memang mumpuni dan menunjukkan kualitas kebenarannya yang baik dan kemudian dia itu memang sudah kalau bahasa 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 sekarang itu disebut track recordnya bagus, maka kita mengikut karena asal muasal ini, nah disitulah pentingnya kita memahami gitu, bahwasanya asal muasal ya tradisi yang terbaik itu adalah dengan mengikut, karena kita mengikut Rasul. Dan itulah yang diajarkan Syabul Qadir sebetulnya gitu. Tradisi diskusi itu sebetulnya nggak tidak dalam Islam. Tapi ya mau dibilang apa lagi itu kan bahagian dari yang disampaikan pada zaman sekarang ini, apalagi kita dalam situasi yang demikian gitu. Tapi yang diajarkan Rasul kan pada akhirnya dia menunjukkan dan dia mengajarkan, dia menunjukkan, dia mengajarkan, dia menunjukkan, dia mengajarkan. Jadi sebetulnya bukan berdasarkan tema atau berdasarkan teks gitu. Karena teks itu sendiri muncul zaman Utsman. Dengan perkataan lain, Rasul itu kan ngomong, menunjukkan contoh. Emang dia udah ada Quran pada saat itu? Enggak ada. Quran itu ada dicatat di zaman Utsman. Ya dengan perkataan lain, kalau misalnya kita mau cerita tentang fragmentasi dengan mazhab itu keliru besar. Yang benar itu adalah kita mengikuti mazhab, mengikuti contoh dari zaman Rasul, bahwa seorang itu adalah sesuatu yang memang layak dicontoh.
Makanya hilang itu sekarang gitu. Atau semakin sedikit lah, hampir nggak ada gitu. Saya kira gitu penjelasan saya, Bang Kurnia. Ya, begitu Tuan Kurnia. Silakan barangkali ada tanggapan lagi dari Tuan Kurnia. Bisa di Oh, baik. Ya, sudah cukup. Alhamdulillah. Ya, begitulah. Jadi kita pentingnya kita bermazhab zaman ini karena ya udah lama ditinggal oleh Rasulullah. Kita mengikuti terpercaya, para imam yang terpercaya. Adapun tuan-puan untuk rekomendasi buku yang lainnya yaitu eh, Geger untuk Por Muslim. Itu bisa juga dimiliki. Ini dari Najir Yudi, silakan. Udah angkat tangan, silakan open mic, Najir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullah. Aduh, rindu ya. Iya tentu Mir. Ya Selamat Mas, silakan. Joshua. Ya, backgroundnya begini barangkali Mir. Kita tahu kan dari pendidikan dasar dan menengah ya, itu kan backgroundnya dari Muhammadiyah. Oke. Ya tentunya bukan yang kali pertama tentunya yang datang dari Muhammadiyah. Sebelumnya juga pernah ada dan cukup masyhur juga kan namanya. Nah, dan saya lihat di timeline itu kan ada perjumpaan Amir dengan Pak Menteri itu. Saya tidak Ya. tanya detailnya. Kira-kira adakah hal yang didiskusikan yang mungkin terkait dengan tema kajian kali ini, misalnya pendidikan Islam? Saya Ya. kira bukan hal yang baru karena kan Pak Menteri kabarnya juga sekolahnya juga dari apa ya, lainnya dari sekolah-sekolah Islam gitu yang ada di Kementerian Agama ya, yang di bawah Kementerian Agama Ya, yang ya, saya ya. dengar gitu. Saya ada hal yang bisa di-sharing Amir dengan kami di kajian ini berkenaan dengan uh, diskusi atau pertemuan, mungkin ada hal yang Pak Menteri mau buat gitu yang mungkin hal menarik buat kita. Terima kasih Mir. Ya, makasih Kang Yudi. Ya, memang Menteri kawan saya gitu kan. Alhamdulillah wa syukurillah. Dia orang yang baik lah gitu. Orang yang terbuka dan orang yang eh, tidak birokratis gitu. Jadi mudah buat kita kalau memang ada kepentingan bagi kita mudah untuk ketemu dia. Jadi dan pada umumnya kalau dia ada di Jakarta itu biasanya dia sholat maghrib itu di di Dikdasmen itu di Jalan Sudirman Jakarta itu dengan mudah diketemui itu. Jadi asal muasalnya sebetulnya ini gara-gara Amir Jaim juga sebenarnya ini. Harus diketemui itu kan ya, kita ketemui lah. Walaupun saya udah lama nggak ketemu Pak Menteri ya, Mas Mukti gitu kan gitu. Dia kawan saya dulu di Adelaide gitu kan. Tapi poinnya adalah saya masuk ke sana itu dengan tema untuk memperkenalkan diri aja dan kita melihat dia butuh hal yang berkaitan dengan pendidikan coding dan AI. Yang menurut saya itu akan jadi bahagian dari kurikulum yang akan diajarkan ke SD, SMP, SMA dan SMK gitu. Sesuatu yang nggak bisa ditolak dan itu sudah menjadi perintah lah ya. Jadi saya datang dengan beberapa kawan saya itu dan kita ingin share aja untuk mencoba mengatakan adalah oke lah bagaimana kita itu bisa memberikan kontribusi untuk apa untuk sedikit banyak berhubungan gitu. Jadi poin saya baru sampai di situ sebetulnya dan kita masuk dan terus insya Allah akan terus berhubungan dengan Menteri Pendidikan ini, Dikdasmen ya. Karena kan ada Menteri Pendidikan Tinggi juga kan gitu.
Dan orang Pak Muktinya sendiri kan memang dia sangat memahami dengan pola pendidikan modern ini dan dia bagaimana ingin memasukkan dan memberikan policy yang berkaitan dengan banyak hal gitu. Tapi yang berkaitan dengan yang apa kita diskusikan ini, saya tidak bicarakan gitu, karena kita paham juga ya bahwasanya pola yang dilakukan di Dikdasmen itu adalah pola yang betul-betul agak sedikit jauh lah dari pendidikan Islam. Karena itu hanya satu bahagian aja dari yang ingin disampaikan kepada mereka. Walaupun kan kita pahami Pak Mukti sendiri ini kan sebenarnya kan sekretaris PP Muhammadiyah gitu kan. Jadi sekretaris umum, sekretaris jenderal dia, sekretaris umum atau sekretaris jenderal namanya. PP Muhammadiyah yang membawa banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan agama gitu melalui sekolah-sekolah di Muhammadiyah sendiri gitu. Tapi bagi saya memang belum sampai ke situ gitu. Dan kita sekarang ini berupaya untuk menghubungi apa ya Departemen Agama yang akan cerita tentang pendidikan Islam. Karena kita punya link juga lah, kita punya kawan juga di Departemen Agama gitu. Dan dengan bahasa lain ya kita masuk dalam proses saja Kang Yudi. Jadi belum banyak yang bisa kita sampaikan gitu. Jadi kita masuk bagian dari dia berinteraksi, ngomong, ngobrol kawan sedikit banyak. Nah, itu buku-buku yang di iman dan pendidikan holistik itu kan itu salah satu buku yang udah juga ada kita sampaikan ke menteri gitu. Saya tidak tahu seberapa besar dia membaca itu karena dalam posisi dia sebagai menteri saat sekarang ini dia tentu akan sangat sibuk sekali gitu. Dan saya kira bagi kita ada peluang lah untuk bisa diskusi lebih banyak gitu aja. Asalkan kita memang betul-betul menyiapkan diri untuk menyampaikan sesuatu yang baik gitu. Jadi baru sampai tahap itu Kang Yudi. Tapi anyhow kita sudah membangun hubungan gitu aja. Baik ke Menteri Dikdasmen dan juga ke Kementerian Agama yang berkaitan dengan pendidikan Islam gitu. Balik kan ke Kang Indra tuh. Baik Mir, terima kasih. Alhamdulillah wa syukrillah. Semoga Amir Rizal dan para Amir yang lain pada sehat panjang umur hingga hubungan perjalanan bisa terus berlanjut Amin, kemana amin. saja yang Allah ridhoi. Baik, yang berikutnya silahkan yang mau bertanya bisa mulai angkat tangan atau lewat chat atau mungkin dari Amir Zaim ada. Oh, dari ini dulu sebentar. Dari Wajir Abdul Ghani silahkan. Langsung aja open mic. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyapa dulu Amir Jaim, Amir Rizal, para wajir, nazir, Bapak Ibu semuanya. Sedikit aja Mir yang mau ditanya. Temanya kan pendidikan Islam ya. Nah, sejauh ini aplikasinya itu bagaimana Mir khususnya di komunitas kita ya. Kedengaran ya Mir ya? Dengaran, loud and clear kalau bahasa Inggrisnya. Oh iya iya. Enggak masalahnya suara saya serak ini. Iya iya. Ini Iya, wajar kan? Bukan? Iya benar. Udah lama nggak kelihatan mana aja. Ya gimana mau lihat nih kan jauh dari jaraknya. Oke. Iya jadi
Yang saya tanya tuh gitu, udah sejauh mana gitu aplikasi konsep pendidikan Islam itu khususnya di komunitas kita gitu ya. Artinya kalau sudah diterapkan itu seperti apa atau harusnya seperti apa gitu. Terus aplikasinya bagaimana gitu aja Mir. Makasih. Wah, ini pertanyaan berat ya. Ini refleksi buat kita semua. Tapi yang saya bayangkan gini, aplikasinya adalah kalau bagi saya itu yang akan jadi soal. Tapi kalau mengikut apa yang disampaikan oleh Syabul Qadir, what is amal gitu? Amal artinya to be active. Jadi apa? Kalau nggak salah, itu amal itu akar katanya ain mim lam ya, kalau nggak salah. Itu artinya to be active, jadi aktif. Dan kemudian amal itu akar penjelasan lainnya adalah artinya maksud artinya itu lupa saya, tapi penjelasannya adalah sebagai unta. Ini kalau lihat buku Syaikhul Qadir memberikan Book of Amal itu menjelaskan tentang apa itu amal. Jadi amal itu lebih aktif. Aktif lah gitu. Artinya nggak pasif, kita bergerak. Ya kan? Dan kemudian bergerak seperti unta dari satu keadaan menuju keadaan lain dengan resource minimum. Itu luar biasanya Syaikhul Qadir itu menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan aktif amal itu. Jadi, ya bagi saya saat sekarang ini saya aktif. Itu aja. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, peliharakan diri dan keluarga dulu. Karena memang situasinya yang kayak gitu. Ya. Nah, kita beruntung sebetulnya Kang Indra dengan pelan-pelan ya melakukan sesuai dengan upayanya adalah pendidikan taman pendidikan Imam Malik gitu. Tapi ya biasalah itu. Kenapa biasa yang saya maksudkan adalah orang itu pun tidak memberikan apresiasi aja pun kita susah gitu. Karena sebetulnya bagi saya kita itu ada masalah dengan diri kita. Kita tidak memahami. Yang disebut dengan kualitas yang baik dari manusia itu sebetulnya salah satu yang utama itu kan adalah kita perhatian aja gitu. Aktif kita, perhatian kita. Ya. Jadi nggak usah melakukan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Apalagi kita saat sekarang ini tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Jadi bagi saya adalah dengan kita itu aktif saja, melakukan apa yang kita bisa lakukan, dan memberikan perhatian kepada orang lain, tetap membangun silaturahmi. Sebetulnya kita udah mengamalkan itu. Karena akar kata amal tadi kan sebetulnya adalah to be active. Jadi kita ini memberikan contoh di mana dalam diri kita dan keluarga kita. Gitu. Jadi kita aktif berbuat baik, aktif tidak berbuat jahat. Itu kan sebetulnya sudah amal dari pendidikan Islam. Karena kita sudah menjadi contoh. Aktif kita tuh melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah. Itu kan sesuatu sebetulnya. Aktif melakukan Jumat berkah, itu sesuatu. Itu dilakukan oleh Kang Indra. Kita peduli aja enggak, jarang yang kita lihat peduli. Memberikan tamu aja kita enggak, memberikan komentarnya kita enggak gitu. Enggak semua lah, tapi kebanyakan dari kita tidak memberikan komentar gitu. Coba lihat itu di grup kita. Maksudnya ada berapa orang? 150 orang kalau nggak salah. Memberikan apresiasi aja enggak gitu. Mana? Ada yang masalah dengan diri kita. Kenapa begitu? Itu tadi, bagi saya adalah masalahnya orang itu nggak kenal dirinya. Orang itu sebetulnya tidak paham. Bahwasanya adalah dia bisa lakukan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang ada saat sekarang ini. Jangan menyalahkan sesuatu yang segala sesuatunya itu adalah salah gitu. Jangan ini lupa ya. Bisa jadi kita sedang mengikuti jejak-jejak setan atau sedang mengikuti jejak-jejak iblis. Karena akar kata iblis itu kan ablasa, membangkang. Maksudnya membangun itu gimana sih? Dia kan dialog sama Tuhan. Ya Allah, kenapa?
Aku mesti menyembah Adam. Aku kan dari api. Adam dari tanah. Aku lebih hebat dari dia. Jadi pada saat kita mengatakan kita lebih hebat dari orang lain, betul kita sedang mengikuti jejak iblis. Gitu. Itu hati-hati. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi juga, dan sebenarnya bilang simpel aja. Ya saya begitulah kita, ya gimana? Tapi saya merasa saya jalan. Gitu. Jadi aktif. Terus belajar. Jadi, makanya kalau misalnya, nah itu bagian dari tauhid saja gitu. Saya mau tanya lagi. Tuan-tuan kan tahu itu ada The Book of Half. Udah pernah dengar tuh buku cinta itu karangan Syaikhul Qadir? Udah pernah dengar tuh? Udah lah ya. Udah baca. Nah, itu jadi soal lagi gitu. Saya baca aja nggak mau gitu. Amir Jaim terus memproduksi buku Syaikhul Qadir gitu. Ya, banyak orang begitu bukunya dijual, ya nggak ada yang beli gitu. Tapi nggak juga, sekarang ternyata banyak juga Amir ya yang beli ya. Ambillah gitu. Bukan soal beli aja, udah baca nggak? Udah diamalkan nggak gitu kan? Padahal dalam buku, balik lagi ke buku apa, The Book of Hope tadi, buku cinta karangan Syaikhul Qadir, ada 5, 6, 7 ciri orang yang dicintai Allah. Tahu nggak kita itu? Ciri yang pertama, kata Syaikhul Qadir mengutip ayat Quran adalah orang-orang mencintai Allah itu adalah bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, itu dia gitu, bertaubat dia. Dia kenali dirinya, taubat dia perbaiki dirinya. Itu ciri orang cintai Allah. Ciri orang kedua adalah orang berbuat baik. Ciri yang ketiga, orang-orang cintai Allah itu adalah orang-orang bertawakal ilallah, tawakal kepada Allah, mengikut Allah gitu. Ciri yang keempat adalah orang-orang cintai Allah, orang-orang yang sabar. Ya. Ciri yang lain adalah kalau nggak salah orang-orang cinta Allah, orang-orang yang bertakwa padanya. Gitu. Dan kemudian ciri orang yang cinta Allah itu adalah orang-orang yang berbaris dalam satu barisan yang kokoh. Itulah orang-orang cinta Allah. Lihat tuh, dari 6 ciri itu, 5 ciri itu personal. Satu yang komunal gitu. Jadi masalah kita adalah kita tidak memahami bahwasannya yang terpenting itu adalah diri kita. Makanya Amir Jaim selalu mengatakan Amir Jaim itu. Hanya dibutuhkan satu orang tuh bisa melakukan sesuatu itu. Dibutuhkan satu orang yang mencintai melakukan sesuatu itu dengan baik gitu. Karena memang orang-orang yang cinta Allah itu, kualitas orang-orang yang cintai Allah itu adalah tertuju kepada personal, bukan komunal. Nanti silakanlah dibaca bukunya. Walaupun Pustaka Adina belum sepemahaman saya belum menerbitkan buku cinta itu, tapi itu udah diterbitkan salah. Saya punya bukunya itu, tapi apa ya? Lupa saya itu siapa penerbitnya, dari Bandung kalau nggak salah. Walaupun sebagian dari apa-apa yang disampaikan itu udah dituliskan juga dalam jalan menuju Allah gitu. Ciri-ciri orang yang cintai Allah itu. Dan itu tadi kita terlalu banyak berharap orang lain yang melakukan. Kalau saya enggak, saya selalu berupaya untuk melakukan, meningkatkan kapasitas yang saya buat, terus berinteraksi, terus membangun hubungan. Macam itu tadi contohnya sebetulnya saya udah malas gitu berhubungan dengan para birokrat, tapi karena Amir Jaim bilang ya dibangun hubungan aja ya udahlah gitu kan. Dan saya rasa ada betulnya gitu. Jadi kita nggak kuper gitu kan. Kita mudah kok, insya Allah kita bisa kok berinteraksi dengan halayak yang lebih luas gitu.
Jadi kalau ditanya tentang aplikasinya, jawab baliknya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum gitu. Peliharakan dirimu dan keluargamu. Itu lebih penting gitu. Saya kira itu Wajir. Ya, siap. Makasih Amir. Baik, terima kasih Bang Indra. Wazir Gani. Amir Rijal pemaparannya. Baik, yang selanjutnya barangkali ada tambahan dari Amir Jaim, silakan Amir. Baik, apa namanya? Saya mau menambahkan sedikit lah. Tadi paparan Amerika sudah cukup komprehensif ya. Nah, saya cuma berharap, insya Allah habis Lebaran ini mestinya kita harus bisa sering bertemu kembali secara reguler. Itu. Jadi pendidikan terbaik itu, terutama untuk orang dewasa ya. Kalau kita bicara pendidikan secara umum gitu adalah ya dengan berinteraksi seperti yang Amir Rizal bilang. Dan dalam bahasa ihsan itu adalah ya keep company, selalu bersama gitu, karena dengan selalu bersama itu akan mengasah kolbu untuk mengingatkan pada Allah SWT. Jadi tentu dimaksudnya berkumpul bersama adalah kalau dalam bahasa Wali Songo itu agak lebih pedagogis gitu ya, itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu. Nah, jadi sekalian menjawab pertanyaan Wazir Gani, ya aplikasinya adalah dalam berkumpul itu, dan berkumpul itu adalah untuk berubah yang selalu, bahkan saya kali mengatakan doa kita itu salah satunya adalah keep me in change. Jadi kita harus selalu berubah menuju yang terbaik, lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi ukurannya itu apapun yang kita lakukan adalah pertama amal, dan amal itu membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT. Nah, kalau dalam konteks yang lebih pada model pendidikan edukatif itu sendiri, ya memang kita sekarang ini kan baru bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Wazir Indra, itu melalui pendidikan anak-anak di Sentul itu. Nah, hanya memang kita kan belum pernah merefleksikan ya, apakah yang Wazir Indra terapkan di sana itu sudah berbasis pada pengajaran-pengajaran yang disebut sebagai pendidikan holistik itu. Gitu. Karena itu kan perlu pemahaman, lalu perlu penghayatan untuk bisa diterapkan bagaimana pendidikan holistik itu yang kalau saya kali kan mengambil dari Nietzsche itu yang tadi juga dikutip oleh Amir Rizal, tapi dalam dimensi yang berbeda, yaitu kita ini harus menjembatani untuk terbentuknya manusia-manusia unggul gitu, manusia seutuhnya yang bukan subhuman itu. Kita tidak akan mampu membentuk itu, tapi kita menjembataninya gitu dengan cara ya mengembalikan yang hilang itu, dan itu memang tidak ada lain melalui pengetahuan dan pendidikan ihsan, dan ihsan tiada lain melalui amal perbuatan gitu. Jadi kalau kita berpretensi ingin mengajarkan sesuatu pada anak-anak misalnya, atau pada orang dewasa juga, kita hanya bisa mengajarkan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi sama sekali tidak ada legitimasinya orang yang mengajar sesuatu yang cuma omon-omon aja gitu. Jadi tidak ada kelayakan seseorang menjadi seorang guru kecuali dia sudah menjalankan apa yang diajarkan gitu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini kan kita sekarang ini agak centang perenang ya, karena berbagai kendala lah, jarak, situasi dan sebagainya. Kita belum lagi punya kesempatan untuk berkumpul. Nah, jadi kalau kita berkumpul saja sulit, ya tidak akan terjadi transformasi gitu. Dan sebetulnya buat kita, terutama buat saya, Mirizal mungkin ya, itu kan sudah harus menggroom generasi yang berikutnya. Jadi kita harus memperbanyak orang-orang muda dan generasi sudah kita untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran yang holistik itu. Saya kira cuma itu harapan kita. Gitu. Saya kira demikian, Wazir Indra. Terima kasih.
Baik, Amir. Alhamdulillah. Terima kasih atas tambahannya yang begitu mencerahkan. Mungkin dari Amir Rizal ada ini lagi? Ada lanjutan Eh, ininya? ya, jadi saya kira yang terpenting adalah itu tadi yang saya bilang, yang dibilang Syaikhul Qadir. Hasil akhir dari Islam itu adalah manusia. Ya, manusia yang kayak mana? Kan gitu. Manusia dicintai Allah. Gimana caranya? Tauhid lah, belajar tentang diri, belajarlah mengenal diri, belajarlah untuk supaya kita itu memahami siapa sebetulnya indikator orang-orang mencintai Allah itu. Kan buku saya udah jelas gitu kan. Book of Tauhid, Book of Hub, Book of Amal, dan Book of Safar kan gitu. Jadi kalau kita memahami itu dan terus belajar untuk meningkatkan kapasitas kita, maka nggak akan ada yang bisa mengalahkan itu. Karena tadi saya sebutkan, jadi bagi saya sebetulnya sudah membaca buku Syaikhul Qadir misalkan dengan Book of Hope itu, Book of Hope itu, Hub, ya. Jadi kualitas orang itu adalah lebih banyak personal ketimbang komunal. Tadi kan sudah saya sebutkan itu kan, dari 6 ciri orang-orang cintai Allah menurut versi Al-Quran adalah 5 itu ciri personal. Bertobat, memperbaiki diri, bertawakal ilallah, dan sabar, berbuat baik, ya, ya, bertakwa. Itu kan semua personal gitu. Baru Allah mencintai orang-orang berjihad bersama dalam satu barisan yang teguh dan kuat. Surat As-Saff ayat 2 atau ayat 3 kalau nggak salah gitu kan. Jadi personal itu lebih banyak ketimbang komunal. Nah sekarang personalnya itu ya selalu jadi masalah karena kita tidak naik makom. Dari tahun 1 sampai tahun 2, tahun 7 sampai tahun sekarang, dari kuda makan besi sampai sekarang zaman AI, kita nggak naik makom. Maksudnya naik makomnya adalah menaikkan kapasitas kita, bahwasanya yes I can do something, at least with myself and my family. Itu dia. Gitu. Karena bagi saya itu yang pertama dan utama. Nah, baru kita ya insya Allah nanti awal bulan baik ini ya Amir Jaimnya kita berharap bisa bisa wirid bersama lah di Depok kayak mana kayak gitu kan. Dan sekaligus apa satu rahmi lah gitu. Karena sebetulnya orang orang mencari loh, orang butuh. Tidak ada jalan itu bukan jalan keluar, jalannya jalan ke dalam dia itu. Saat ujung jalan balik ke pangkal jalan. Nggak bisa kita nyari jalan keluar, jalan ke dalam. Jalan ke dalam itu artinya adalah jalan kepada mengenal. Itu tadi yang saya sebutkan yang saya ambil dari pendidikan holistik itu. Jadi pendidikan itu sekolah-sekolah itu mempunyai 2 tujuan yang jelas kata Muhammad Mukhtar dari yang saya ambil dari pendidikan holistik. Apa itu? Untuk memperoleh surga dan untuk mengatur bumi. Bahasanya kan gitu. Bahasa puisi itu kan. Peroleh surga ya artinya kita kenal dengan Tuhan, balik kepada jalan Tuhan. Mengatur bumi adalah agar supaya kita itu menjadi khalifah. Wa alama adama asmakulaha. Allah memberitahukan Adam asmakulaha. Aku akan dan itu yang hilang gitu. The, the will to power itu yang hilang kan gitu. Kita selalu jadi peri-peri, terpinggirkan, merasa paling benar, tapi nggak ada the will to power. Sementara orang the will to power gitu. Jadi tingkatkan kapasiti itu gitu. Kan kita cerita pendidikan. Apa yang ditingkatkan ya kapasitas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kemudian hubungan kita dengan masyarakat sekitar kita atau community kita.
masyarakat kita, umat kita. Jadilah kita itu khalifah. Tapi bagaimana kita menjadi khalifah nggak jadi abdi? Kita jadi abdi setan sih. Kita jadi abdi iblis sih. Indikatornya gampang kan? Merasa paling hebat, nah itu satu. Yang kedua, indikatornya adalah bawa bertengkar aja. Yang ketiga, nyalain orang lain tanpa memberikan solusi gitu. Jadi gitulah yang dibilang Amir Jaim itu, sering sekali Amir Jaim mengatakan, "Oh, kita kehilangan makna kita kehilangan makna futuah, kebajikan fitrah kita tuh hilang. Dan keinginan kita untuk will to power, kita berkeinginan untuk saya mesti memberikan sesuatu, saya mesti will to power, saya punya kekuasaan gitu. Kenapa? Karena saya khalifah. Kan gitu. Jadi kalau kita terus mengarahkan ke situ, ada momentumnya adalah di mana orang-orang itu akan membentuk lagi tadi itu sering sekali dikutip gitu ya. Kita nih jembatan untuk membangun Ubermas ya, Kak Mir ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi manusia terpilih itu Ubermas gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali yang diajarkan Syekh Abdul Qadir gitu. Tapi kita tidak meningkatkan kapasitasnya dengan memahami lebih lanjut dan mencoba mengamalkannya buat diri kita dan membangun kapasitas yang kapasitas yang lebih besar untuk memberikan pengaruh pada siapapun. Saya kira itulah yang paling penting yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita tunjuk orang, tapi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Artinya dengan perkataan lain, kita harus terus meningkatkan kapasitas kita, terus belajar gitu. Ya. Jangan merasa puas gitu. Saya sampai sekarang ya terus belajar gitu. Walaupun yang saya baca itu tadi saya bilang gitu. Jadi yang saya melihat sebetulnya adalah pemahaman tentang pendidikan modern, tentang modernisme ini nggak ada yang lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir. Saya sebagai orang yang mempelajari 25 sampai 40 bukunya Syekh Abdul Qadir itu, saya mengatakan begitu. Gitu. Dan itu berujung kepada the entire city gitu. The entire city itu kan sebetulnya adalah penjelasan Syekh Abdul Qadir tentang kita tuh berada di zaman apa yang kita bisa pelajari dari zaman masa lalu, dan apa yang kita pelajari dengan zaman modernisme ini, dan apa jalan keluarnya gitu dalam versi barat gitu. Luar biasa. Masalahnya bukan soal itu. Kita tahu Syekh Abdul Qadir hebat. Siapa yang nggak tahu? Kita tahu Nabi Muhammad hebat. Iyalah dia Rasul Allah. Tapi itu tadi, kita juga potensi hebat. Karena kita manusia. Manusia ini adalah makhluk sempurna, makhluk yang paling sempurna. Do not underestimate yourself. Kita manusia. Ya. Kita itu potensi untuk menjadi abdi, potensi untuk menjadi khalifah, potensi untuk menjadi nabi dalam pengertian ya. Jangan dibilang nabi. Nabi dalam pengertian atau rasul dalam pengertian gitu. Rasul dalam pengertian apa? Rasul kan menunjukkan risalah. Jangan menjadi rasul juga, tapi kan kita punya potensi luar biasa untuk itu. Do not underestimate ourselves. Gitu. Jangan kita mengunderestimate diri kita. Kita adalah potensi luar biasa alam semesta. Yang ada dalam diri kita, manusia, makhluk ciptaan Allah paling tinggi. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, saya kembalikan, mana tahu masih ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup aja dulu. Nanti mungkin kalau
mungkin boleh nanti kita satu saat buat satu lagi yang berkaitan dengan pendidikan holistik ini, bagaimana soal metodologi gitu kan. Kalau memang diperlukan gitu. Saya kembalikan Kang Indra. Baik, Mirijal. Alhamdulillah, barakallah. Itu luar biasa pemaparannya bagi kita semua. Semoga tuan-puan yang hadir pada malam ini bisa tercerahkan dan bisa terbuka wawasannya. Dan waktu menunjukkan jam 9.53. Silakan yang bagi mau bertanya, masih ada sisa waktu sedikit, bisa lewat angkat tangan ataupun lewat open mic terkait dengan tema malam hari ini, yaitu tentang pendidikan Islam. Suatu tema yang sangat menarik dan penting bagi kita semua yang di zaman modern ini, di mana tadi narasumber menjelaskan begitu panjang lebar. Dan sebagai informasi di chat, Amir Jaim Saidi mengabarkan bahwa dalam waktu dekat akan diterbitkan buku terkait yang dijelaskan oleh Amir Rijal, itu Fikih Salaf, di mana pramazhab dan asal mula hukum Islam. Sangat baik sekali ini yang dikarang oleh murid senior Syekh Abdul Qadir As-Sufi, itu Aisyah Belway dan Yasin Duton. Kita nantikan. Dan bagi tuan-puan yang ingin memiliki buku-buku yang terbitan Pustaka Adina, silakan bisa di DM aja ke IG-nya Pustaka Adina. Jadi langsung aja pesan di situ. Ada begitu banyak buku-buku yang diterbitkan yang sangat baik untuk kita baca dan kita jalankan, kita amalkan. Baik, silakan yang mau bertanya bisa mulai chat atau open mic sebelum di closing statement, dan insya Allah tadi narasumber mengabarkan bahwa nanti ada season berikutnya tentang pendidikan holistik. Sepertinya tidak ada lagi, Amir, pertanyaan yang masuk. Oke. Mungkin sebelum ditutup di closing statement dari Amir Rijal, silakan. Ya, assalamualaikum. Luar biasa. Jadi saya kalau udah ngomong pendidikan ini memang semangat gitu kan. Kenapa ya? Itu bahagian dari yang saya suka aja gitu, dan itu bagian dari ketertarikan saya lah gitu. Tapi yang saya sebutkan tadi adalah yang terpenting dari semua ini adalah jangan lupa apa yang dibilang Syekh Abdul Qadir, bahwasanya hasil akhir Islam itu, kata Syekh Abdul Qadir dalam buku Akar Pendidikan Islam, halaman 32. Nah, kalau lu lihat nanti lihat di buku ini nih. Nah, di buku ini halaman 32 itu hasil lahir Islam itu adalah manusia, kita, ya. Itulah hasil lahirnya. Kita yang bagaimana? Nanti kita diskusikan lebih lanjut lah. Jadi kita yang mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita, artinya kita bertauhid. Artinya kita menjadi orang-orang yang ihsan. Ya. Jadi hasil lahirnya bukan kita itu bangun mesin, bukan kebudayaan. Ini saya mengutip aja gitu. Bukan arsitek, bukan poci-poci, bukan pas bunga. Ini kata-kata saya Abdul Qadir, nanti lihat halaman 32 ya, Akar Pendidikan Islam itu. Bukan pas bunga, bukan karpet, bukan musik. Hasil akhir Islam itu manusia. Manusia yang tidak terpecah-pecah. Manusia yang memahami totalitas dirinya. Manusia yang tidak hanya berpikiran secara yang kita sebut tadi, Mas Bintang tadi nanya soal, kalau nggak salah ya, Mas Bintang tadi nanya soal IQ. Tidak. Tapi dia mengenal dalam dirinya itu ada IQ,
Tapi juga sekaligus dia memahami dalam dirinya itu ada yang namanya kalbu, dan dalam dirinya itu ada yang namanya nur, bahkan ada yang namanya ruh, jiwa, gitu. Kalau kita nggak kenal itu, kita bukan Islam, yang kapah, kan gitu. Ada dalam salah satu surat yang mengatakan adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat apa lah itu? Nanti boleh dilihat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada sikap fujur dan takwa. Ada sifat fujurnya, ada sifat jelek gitu, yang bisa dipengaruhi oleh setan. Dan berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya, bukan mensucikan logikanya. Enggak, dalam Quran itu adalah al-a'la. Jadi yang paling tinggi itu bukan adalah mensucikan jiwanya, dan itu sudah diajarkan oleh suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf Ibrahim dan Musa dari dulu mengajarkan agar supaya kita itu mengenal diri kita, melihat dalam diri kita. Dalam diri kita ada kalbu yang luar biasa perannya dalam relasinya berkaitan dengan suhuf. Dalam relasinya agar supaya kita itu mengenal jiwa kita. Karena yang disuruh kita membersihkan jiwa kita. Jadi bagaimana kita mau membersihkan jiwa kita kalau kita nggak kenal dalam diri kita ada jiwa, akibat kita masuk dalam pola pendidikan modernisme yang berakar pada logos tadi gitu. Akibatnya konsekuensi dari ketidaktahuan kita itu takut aja, khawatir aja, marah aja. Padahal kan harusnya kalau kita umat Islam bahagia aja lah. Bahagia, kenapa bahagia? Ya kan karena kita ada sakinah dalam diri kita kan gitu. Ya dari 90% bahagia. Saya tanya-tanya sama tuan-tuan nih, tuan-puan nih. Apakah tuan-puan bahagia nih? Saya tanya sekali lagi, apa tuan-tuan dan puan bahagia nih? Ah, itu ada apa? Bu Guru itu, Bu Guru. Siapa? Elsa, Bu Elsa. Bahagia nggak? Oke lah, tapi maksudnya adalah kenapa? Harusnya kita bahagia. Kenapa? Karena apa? Apa? Siapa yang mengingat Tuhannya? Ala bijikrilih ala bijikrillahi tatmainnul qulub, ya nggak? Itu kan itu salah satu ayat ya. Betul kan? Siapa yang mengingat Tuhannya, hatinya tenang, bahagia itu. Nah sekarang pertanyaan, kalau kita sebagai umat Islam nggak bahagia, kita bukan Islam. Masa Islam tuh marah aja terus, masa Islam tuh takut aja, masa Islam itu adalah khawatir, masa Islam terpaksa gitu. Kenapa kita begitu? Karena kita nggak mengerti diri kita. Nah, oleh karena itulah adalah saya tutup seperti yang dibilang Syekh Abdul Qadir. Ciri orang cintai Tuhan itu adalah selalu bertobat dan memperbaiki diri. Dan insya Allah kalau kita melakukan itu bahagia kita. Kalau kita bahagia, kita bisa mendapatkan rahmat Tuhan. Dan kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kajian malam ini hari ini berjalan lancar. Itu luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber, dan begitupun dari Amir Jaim. Dan diinformasikan kembali dari Amir Jaim bahwa buku Akar Pendidikan Islam ini sudah terbit kembali dengan revisi dan tambahan. Judulnya Kembali ke Islam Salafi wa Madani. Jadi, Salafi yang benar-benar Salafi lah. Sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku Salafi. Gitu. Baik, sebelum ditutup saya bacakan dulu suatu firman Allah SWT, yaitu surat An-Nasr 3 yang artinya
apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Demikian, puan-puan, kajian pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilafannya. Sampai jumpa lagi di kajian berikutnya dengan narasumber yang berbeda, tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih kepada narasumber, kepada Amir Jaim atas, dan para wajir, para nadir, dan tuan-puan semuanya atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.